Kembali lagi dengan saya Lydia Riani. Nah, ini udah kita akan lanjut ke mana di materi ini saya akan memberikan atau menjelaskan tentang akun-akun apa saja sih yang ada dalam laporan keuangan di dalam perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan akuntansi perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat dalam perusahaan jasa tetapi ada pada perusahaan dagang. Akun-akun perusahaan dagang yang tidak ada pada akun-akun perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Ada 8. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama adalah akun pembelian. Akun pembelian adalah akun yang mencatat barang, akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Jadi akun pembelian itu adalah akun pembelian yang masuk ke perusahaan dan sebelum dijual ke konsumen. Sebelum dijual ke konsumen, jadi akun pembelian ini adalah akun yang mencatat pembelian barang-barang yang baru masuk ke dalam perusahaan. Terus yang kedua adalah akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara, sama seperti yang pembelian. Pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Ketiga adalah akun persediaan. Akun persediaan adalah bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang dalam sebuah perusahaan. Jadi akun persediaan ini adalah akun yang menyimpan atau mencatat data-data jumlah persediaan barang dalam perusahaan. Dan itu dalam periode tertentu ya, sama seperti halnya dengan laporan keuangan. Yang keempat adalah harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Jadi harga pokok penjualan itu menentukan harga beli barang dan itu dipengaruhi oleh dari harga pasar itu sendiri. Terus yang kelima adalah akun potongan tunai. Akun potongan tunai ini adalah akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Terus yang keenam adalah ada akun potongan pembelian. Akun potongan pembelian ini adalah bagian dari akun perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu atau periode tertentu. Dan yang ketujuh adalah akun retur penjualan. Akun retur penjualan ini adalah akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat atau tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak sesuai dengan pemesanan konsumen. Jadi akun retur penjualan ini adalah akun yang mencatat menyimpan atau menganalisa data jika ada konsumen yang telah mengembalikan barang dengan kondisi yang tidak baik, cacat atau tidak sesuai dengan pemesanan mereka. Oke, terus yang ke-8 yang terakhir adalah beban pemasaran. Nah, beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan
hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, dari beberapa aktivitas dan akun yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akuntansi perusahaan dagang lebih ditekankan pada pencatatan barang-barang dagangan baik yang masuk maupun keluar dari perusahaan atau yang terjual kepada konsumen. Pencatatan barang ini sangat penting dan jadi pusat dari sistem akuntansi perusahaan karena data pada akun ini sangat berpengaruh dengan akun lainnya pada periode tertentu. Nah, lalu proses akuntansi sangat penting untuk menjaga transaksi keuangan perusahaan tetap tercatat secara detail. Untuk melakukan proses akuntansi perusahaan dagang dengan mudah, kalian dapat mendaftarkan akun-akunnya itu ke dalam jurnal. Jadi kalian lebih mudah dalam melakukan atau dalam menganalisa akun-akun dari perusahaan dagang tersebut. Perbedaan karakteristik antar jenis perusahaan dagang dan perusahaan jasa juga menyebabkan adanya perbedaan untuk beberapa transaksi yang ada pada perusahaan jasa. Nah, berikut saya akan menjelaskan atau memberikan akun apa saja sih yang terdapat dalam perusahaan jasa. Nah, untuk yang tadi itu kan adalah akun-akun yang terdapat dalam perusahaan dagang. Nah, sekarang adalah akun-akun yang terdapat dalam perusahaan jasa. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah pembelian. Transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa adalah transaksi dalam pembelian peralatan atau perlengkapan ya. Semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan bagi para pelanggan. Selanjutnya, kalian harus mencatat transaksi lain yang berhubungan dengan perusahaan jasa atau transaksi yang dilakukan. Misalnya nih, untuk transaksi pembelian yang lainnya, salon cantik melakukan pembelian berupa hair dryer, gunting, alat cetok, vitamin rambut di toko merah Merona. Maka setelah pembelian dilakukan, kalian harus segera mencatatnya dalam pembukuan usaha kalian. Terus yang kedua adalah pendapatan. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun pendapatan dari perusahaan jasa yakni pendapatan dari layanan yang telah diberikan. Oleh karena itu, perusahaan jasa akan memberikan pelayanan yang terbaik. Transaksi pendapatan wajib dicatat dalam pembukuan perusahaan baik kredit maupun tunai. Yang ketiga adalah pembayaran beban-beban. Selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan, perusahaan jasa juga memiliki biaya atau beban. Adapun contoh beban-beban yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan jasa seperti beban tagihan listrik, telepon, internet, administrasi, dan beban-beban lainnya. Yang keempat adalah penerimaan piutang. Piutang adalah penjualan atau pemberian layanan yang dilakukan secara kredit sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan yang telah dilakukan. Maka konsumen akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga pada waktu pelunasan piutang perusahaan juga harus mencatatnya. Yang kelima, ini yang terakhir, ini adalah ada penanaman modal atau investasi. Pada saat pertama kali didirikan, pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun dari investor. Nah, semua investasi itu semuanya harus dicatat. Dan dicatatnya harus dengan baik dan harus dengan teliti. Apalagi jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain, dengan demikian pembagian hasil
dan pengembaliannya jelas. Nah, mungkin itu sudah jelas ya perbedaan antara dari akun-akun perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Eh, Mungkin intinya sama, yang penting di situ terdapat adanya pendapatan, ada beban-beban, dan juga ada keuntungan dan ada kerugian. Tapi untuk yang di perusahaan dagang, perusahaan jasa, di perusahaan dagang lebih banyak akun-akunnya. Yang terutama tadi juga ada yang namanya harga pokok penjualan. Sedangkan untuk di perusahaan jasa itu tidak ada. Nah, itu maka perlu diperhatikan lagi jika kita membuat laporan keuangan, kita harus memperhatikan yang namanya akun-akun dalam perusahaan tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi yang keempat ini, yaitu memahami akun-akun dalam perusahaan jasa atau dagang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah bergabung dan mengikuti kelas saya.